Selamat bertemu kembali di channel Benang Merah. Channel ini akan senantiasa bercerita membahas hal-hal yang risih untuk dibicarakan. Seperti biasa. Ada baiknya Anda subscribe, share, beri jempol, dan berkomen bila Anda memerlukan bertanya. Terima kasih sebelumnya. Baik, pada sesi kali ini kita akan berbicara tentang Tuhan yang mana. Artinya, sepengetahuan kita saat ini, suka atau tidak suka, kita tahu beberapa Tuhan. Saya tidak mencoba mengupas yang salah dan yang benar. Saya cuma menyajikan hasil pemikiran saya yang mungkin saya anggap perlu saya sampaikan. Sebetulnya definisi Tuhan boleh jadi. Lagi-lagi saya dengan segala keterbatasan dapat berkesimpulan, suka atau tidak suka Anda, saya akan menyimpulkan bahwa definisi Tuhan adalah tempat berharap dan tempat yang mengkhawatirkan kita. Di mana kita berharap dan di mana yang kita perlu khawatirkan. Boleh jadi. Kenapa kita mesti berharap? Apa berharap di semasa hidup? Ya, kita berharap semasa hidup. Dan berharap juga semasa kita nanti setelah mati. Kita juga mengkhawatirkannya saat kita hidup dan lebih mengkhawatirkan lagi saat kita setelah mati. Menurut saya itu definisi Tuhan. Sebenarnya manusia saat ini, suka atau tidak suka, ternyata hampir 20% dari populasi kita tidak percaya adanya Tuhan. Suka atau tidak suka, ini bicara tentang pemahaman, ideologi, tapi tidak bicara data yang sesuai di ID atau identitas diri masing-masing orang manusia di permukaan bumi ini. Dia boleh jadi mengaku beragama sesuatu, tapi pemikiran dia ateis. Anda akan kaget. Saya pernah membaca, disimpulkan semacam daftar beberapa negara yang populasi populasi ateisnya banyak. Hampir di semua negara. Tidak juga di sini, di tempat lain, di negeri tetangga, di negara agak jauh lain. Sebenarnya manusia mencari Tuhan sudah puluhan ribu tahun lamanya. Tidak ada yang salah dari itu. Bolehkah kita mencari sendiri? Untuk saat ini tidak. Karena suka atau tidak suka, ternyata ada 4 kali informasi tentang ketuhanan itu. Di permukaan jagat raya ini diyakini ada 4 kitab: Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Suka atau tidak suka. Yang jadi masalah, beberapa orang kekeh bersikeras tentang pemikirannya sendiri. Dia tidak sepenuhnya salah menganut ateis. Dalam arti bukan pemikirannya, tapi dia berpendapat itu salah juga ada pada kita, para pemuka agama, para pemimpin-pemimpin agama dan sekte. Harusnya memberi informasi, tapi sepenuhnya apa salah di mereka? Tidak juga. Yang bersangkutan sendiri memang tidak mencari. Yang kita bicarakan orang mencari Tuhan. Yang malas mencari, tenggelamlah dalam lautan ateis. Baik, kita teruskan. Tuhan bukan dari kita. Tempat kita berharap, berarti kita tidak berharap dari sesama kita. Karena kita nisbi, fana. Sesama kita, kakek-kakek buyut kita sudah meninggal.
kita dari masa sekarang ini, kalau mengambil salah satu dari kita menjadi Tuhan, dia juga akan mati seperti kita. Kalau kita ngambil yang terdahulu, dia tidak pernah muncul lagi dan sudah mati karena dia manusia. Lalu bolehkah orang karena dua faktor berharap dan mengkhawatirkan tadi, kalau begitu menyembah saja, menganggap Satan sebagai Tuhan? Apa boleh? Tidak juga. Setan itu dalam bahasa kitanya merupakan sebuah komunitas atau koloni juga, sebuah koloni spesies. Kalau begitu mereka punya raja, kenapa kita tidak menyembah rajanya saja? Tapi dia tidak pernah memproklamirkan bahwa dia minta disembah. Lagi pula dia tidak mungkin lintas spesies, lintas jenis makhluk yang berbeda dimensi. Bagaimana mungkin? Dia juga khawatir sesuatu dan dia juga berharap berarti. Kalau dari bagian manusia, bagian dari kita, kalau gitu kita angkat saja Bapak semua makhluk manusia. Bapak semua manusia, Adam. Kenapa kita tidak sembah dia saja? Dia tidak pernah memproklamirkan dan dia tidak adaskan. Berarti bukan dari golongan setan dan bukan dari golongan manusia. Kalau ada manusia yang berharga di jagat raya ini sampai saat ini 2021, bagaimana sebelum Masehi, zaman peradaban, zaman batu, zaman prasejarah, kenapa kita tidak mengambil salah satunya yang paling tua, Adam? Baik, berarti bukan dari golongan setan dan bukan dari golongan manusia. Yang jadi masalah, apakah kita boleh mencari Tuhan? Seperti layaknya Abraham, dia merenung. Tidak, kita mesti dengan apa yang ada. Dengan 4 informasi kita dapat, tapi yang jadi masalah bahwa ada campur tangan di keempat informasi itu, diantaranya karena baru diturunkan di Taurat itu tahun 12 abad ke-12 sebelum Masehi, kemudian di Zabur di abad ke-10 sebelum Masehi, lalu di 1 Masehi pada Nabi Isa atau Yesus, kemudian baru 600 tahun lebih kemudian baru muncul Al-Quran melewati dengan utusannya Muhammad. Kita terima saja dari 4 itu, karena sudah digakukan orang selama puluhan ribu tahun, jutaan tahun lalu, sejak jagat raya ini dibuat. Dan kabarnya 250.000 tahun silam manusia pertama, Adam, baru turun ke bumi ini berdasarkan fosilnya hasil penelitian sebuah perusahaan Perancis. Kalau begitu, kita bagaimana? Tuhan yang mana? Tuhannya harus berkehendak kepada kita semua. Dia harus berkuasa atas kita, bukan bagian dari kita, bukan juga dari golongan jin setan, bukan juga dari golongan malaikat, karena mereka juga sebuah koloni. Kita harus meyakini satu penguasa tunggal yang bukan koloni. Di dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali dia menamakan dirinya sebagai Allah, Tuhan semesta alam. Dia mengklaim dirinya dan dia berkuasa pada kita. Kenapa Anda tidak memilih? Anda berkeras. Bolehkah Anda menyembah lain? Berarti Anda berharap darinya dan mengkhawatirkannya. Anda akan seperti bermain dadu. Bila di kemudian hari, di dunia aja Anda sudah menyatakan keraguan, bagaimana mungkin Anda gantungkan hidup Anda untuk di akhirat kelak? Asal tahu saja, 250.000 tahun lalu, bila kita berpegang pada data ditemukannya fosil manusia pertama, genetika Adam 250.000 tahun silam, berarti Nabi Adam, bapak semua manusia, telah meninggal selama 250.000 tahun silam dan dia tidak pernah kembali, dan dia memasuki masa-masa penantian saat ini.
jangan, pasti dia sedang mengkhawatirkan dan berharap sesuatu. Bagaimana dengan Anda? Anda harus yakin ada Tuhan. Tuhan semua makhluk. Semua tumbuhan harus punya Tuhan. Semua di jagat raya ini Tuhannya makhluk berada di planet Mars. Tuhannya makhluk yang bergentayangan di satu atmosfer lapisan space kita. Bukan yang melata saja di bumi, tapi yang melayang, yang di planet lain. Toh ada kehidupan. Banyak tanda-tanda bahwa manusia saja mencapai bulan, mencapai space planet lain, berencana untuk beranjang sana ke planet-planet lain. Artinya ada indikasi itu. Kalau Tuhan itu pada lokal bumi, maka pada saat manusia berada di bulan, dia tidak dalam jangkauan Tuhan. Bila dia sekarang pindah ke planet Venus, Merkurius, Mars, maka dia tidak dalam jangkauan Tuhan. Artinya dia bersifat global. Maka Tuhan itulah yang kita harus kita fokuskan, bahwa Ia adalah Tuhan kita. Bagaimana dengan Anda? Saya tidak sedang berpendapat untuk menyuruh Anda memilih salah satu, tapi pertimbangan ini memudahkan Anda untuk memilih dan merangkap memilih. Anda boleh saja sebagai ateis, tapi ketahuilah, sebagai seorang ateis itu cuma dua faktor. Dia malas mencari atau dia tidak mendapatkan informasi. Bila dalam keraguan dan keombang-ambingan itu dia meninggal, mati, maka dia tidak memiliki Tuhan. Dia masuk daftar tunggu berkumpul kepada 250.000 tahun silam manusia pertama, Adam, sampai sekarang sedang menunggu. Dan bila mati pada masa-masa sesudah itu, maka masuk periode menunggu. Anda harus putuskan, Anda harus punya Tuhan sebelum maut menjemput Anda, dan Anda akan masuk masa tunggu sebelum hari pembalasan dan hari perhitungan. Hidup ini tidak sederhana, cuma 100 tahun di dunia. Nyatanya Nabi Adam sudah meninggal 250.000 tahun silam. Belum diadakan pembalasan, belum ada perhitungan, belum ada timbang terima amal. Pertimbangkan, kehidupan sesudah kematian lebih lama daripada hidup itu sendiri. Kehidupan sesudah kematian lebih berharga kita pertimbangkan dan kita khawatirkan ketimbang 100 tahun hidup saat sebelum kematian. Selamat berpikir, tetaplah cerdas, jaga kesadaran Anda, akal Anda, jangan Anda hianati. Jangan menyesal, jangan gadaikan 100 tahun untuk miliaran tahun ke depan kehidupan sesudah kematian. Terima kasih.